Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1261. Selain mengunjungimu hari ini, aku juga di sini untuk menjawab keraguan kecilmu. Tian Lao tersenyum sedikit, mengangguk lembut dan berkata, biarkan aku memberitahumu situasi di luar dulu. Kamu sudah mati dan dikremasi 2 hari yang lalu. Karena siaran langsung itu, kamu menjadi pahlawan di hati rakyat, dan negara juga mengakui status pahlawanmu. Jenazahmu dibawa kembali ke keluarga Chen dan menerima belasungkawa dari banyak orang-orang. 3 hari kemudian, jenazah Anda dikremasi dan dimakamkan di area para martir di pemakaman Siling, tidak jauh dari makam Tuan Yan. Dapat dikatakan bahwa tidak ada orang seperti Chen Feng di dunia sekarang. Setelah mendengar ini, bahkan Chen Feng pun sedikit bingung. Saya di sini, jadi apa gunanya dikremasi dan dimakamkan di pemakaman Siling? Pada saat ini, kilatan cahaya muncul di benaknya, dan dia tiba-tiba menyadari apa yang dia lakukan. Tian Lao, apakah engkau sudah punya kambing hitam untukku? Sepertinya tidak ada yang salah. Tian Lao meminta Hua Lao, Qin Lao dan Su Lao untuk bekerja sama dan memainkan trik untuk menyembunyikan kebenaran dan melarikan diri dari jangkrik emas. Tapi dia tidak mengerti mengapa Tian Lao melakukan ini. Kamu sangat pintar. Tian Lao mengangguk sedikit dan berkata, ya, saya meminta mereka bertiga untuk sementara menggantikanmu dengan orang mati, menyembunyikanmu, dan menggunakan orang mati itu untuk membingungkan dunia. Rencana ini, kami telah merencanakannya sejak lama, dan akhirnya kami berhasil mengimplementasikannya. Qin De di samping menjelaskan dari belakang, gadis fantasi Hua Zong, Liu Xi, masih di tanganku. Aku memaksanya untuk membuatkan topeng kulit manusia. Saya menemukan seseorang di terpidana mati yang terlihat sangat mirip dengan Anda. Setelah Anda pingsan karena bom, Zhuge Jin dan anak buahnya menyelamatkan Anda dan menukar tubuhmu dengan terpidana mati. Setelah itu, kamu dibawa ke sini secara diam-diam, dan Hippocrates secara pribadi melakukan operasi padamu, sementara terpidana mati yang berpura-pura menjadi kamu dikirim ke rumah sakit dan meninggal. Kali ini, semuanya benar-benar selesai, dalam pikiran Chen Feng. Dengan kata lain, setelah bom meledak, atas nama menyelamatkannya, Komplek 0. 6 diam-diam menggantikannya di depan umum dengan seorang terpidana mati yang telah mengubah penampilannya. Setelah itu, jenazah terpidana mati dibawa kembali ke keluarga Chen sebagai miliknya, kemudian dikremasi dan dikuburkan. Teman baik, yang ini agak kejam. Begitu dia memikirkan hal ini, dia segera menjadi khawatir dan bertanya, kamu tahu bahwa aku sudah mati, lalu. Tian Lao mengangkat tangannya, menyelat Chen Feng, dan berkata, jangan khawatir, istrimu, dan teman-temanmu dan pasukan, mereka semua masih di sana, tetapi beberapa orang mengalami beberapa pukulan. Kemudian Hua Muzu menjelaskan dari belakang, ketika Anda dipukuli hingga berdarah-darah oleh bom, Bai Xian menangis dan pingsan di tempat, dan kemudian terpidana mati berpura-pura menjadi mayatmu. Setelah dikirim ke rumah sakit, semua wanitamu ada di sini. Belum lagi, putramu benar-benar menawan. Wanita-wanita ini semuanya cantik dan cantik, tetapi mereka semua setia padamu. Di kesedihan, karena Ruan Qingqiu yang memimpin dan bunuh diri untuk menguburkanmu. Akhirnya, dalam keputusasaan, saya berbohong kepada mereka dan mengatakan bahwa Anda meninggalkan kata-kata terakhir kepada mereka, meminta mereka menunggu Anda selama 5 tahun, dan dalam waktu 5 tahun mereka harus berani hidup. Jika kamu melakukan hal bodoh, kamu akan mati dengan mata terbuka. Meskipun Chen Feng mengerti bahwa Hua Muzulah yang melindungi wanitanya. Tapi alasan ini agak lemah dan mungkin tidak akan menghentikannya. Benar saja, Hua Muzu melanjutkan, meskipun emosi mereka sudah sedikit stabil, Ruan Qingqiu bersikeras untuk dikuburkan untukmu. Untungnya, kami membuat persiapan sebelumnya dan memberitahu salah satu wanita Anda yang sebenarnya. Si Yan. Chen Feng bertanya. Ia benar-benar terharu, dan pengabdiannya yang tulus kepada para wanita ini tidak sia-sia. Untuk dikuburkan untuknya, aku hanya bisa mengatakan bahwa cintaku terlalu dalam. Dengan kata lain, di dunia ini, bagi para wanita ini, bebannya terlalu berat. Misalnya, Ruan Qingqiu, di dunia spiritual, tidak ada yang lain selain dia. Lalu jika keyakinan spiritualnya mati, ia tidak punya alasan untuk hidup. Ya. Hua Muzu mengangguk, alasan mengapa saya memilih Bai Xian adalah karena setelah dia dikirim ke rumah sakit, dia mencoba bunuh diri. Untungnya, dia diselamatkan oleh staf medis. Untuk alasan ini,
kami memutuskan untuk memberitahu Bai Xian yang sebenarnya bahwa kamu belum mati, sehingga dia tidak akan melakukan hal bodoh lagi. Tentu saja, ada alasan lain. Kami juga kekurangan seseorang sebagai panutan untuk menenangkan wanitamu yang tersisa. Bai Xian, dia pernah menjadi bintang filmmu. Dia telah bekerja diam-diam selama bertahun-tahun dan berakting di samping Ji Mengyang untukmu. Kemampuan ini memungkinkan dia menyelesaikan tugas ini dengan sangat baik. Untungnya, kami telah memilih orang yang tepat, Bai Xian. Setelah meyakinkan beberapa wanita lain, sekarang, meskipun wanita-wanita ini masih tenggelam dalam kesedihan yang tiada akhir, mereka tidak berpikir untuk bunuh diri. Chen Feng menghela nafas lega. Inilah yang paling dia khawatirkan saat ini. Untungnya, Tuan Hua menanganinya dengan memuaskan. Jika beberapa wanitanya dikuburkan karena kematian palsu, martabat apa yang tersisa di dunia? Terima kasih, Tuan Hua. Ini adalah hal terbaik untuk dikatakan. Karena masalah yang ditangani oleh keluarga Huamu benar-benar menghilangkan kekhawatirannya dan tidak membuatnya khawatir. Terutama mengatakan kebenaran pada Bai Xian sangat diperlukan. Meskipun cinta yang dimiliki wanita-wanita ini untuknya tak terlupakan, jika ada yang bisa terbunuh oleh cinta ini dalam sekejap, itu pasti Bai Xian. Jika Bai Xian tidak diberitahu yang sebenarnya, bahkan jika seseorang memperhatikannya, mereka mungkin tidak dapat melihat tekad Bai Xian untuk mati. Tidak perlu berterima kasih padaku, ini adalah misiku. Kamu harus berterima kasih kepada Tuhan. Hua Musu sangat cerdas dan memberikan semua pujian kepada Hua Lao. Memang aku juga ingin berterima kasih banyak kepada Tian Lao karena telah menjaga cinta sejatiku untukku. Sambil bercanda, Chen Feng berkata lagi, tapi Tian Lao, aku masih tidak mengerti mengapa kamu menggunakan siasat ini untuk menyembunyikan kebenaran dan tujuan aku untuk menghilang dari dunia. Dia mengalahkan Ji Mengyang dan menjadi pahlawan di mata semua orang karena menyelamatkan orang. Bisa dibilang dia begitu kuat, kenapa dia harus disembunyikan? Tian Lao menjadi serius sesaat sebelum menjelaskan, ada dua alasan. Yang pertama adalah untuk menyelamatkan Anda, dan yang lainnya adalah membiarkan Anda menyelesaikan tugas yang sangat rahasia dan penting. Tolong beritahu saya. Chen Feng segera berkata. Telinganya tertusuk. Kemudian Tian Lao melanjutkan, pada saat itu, ada banyak kekuatan mengerikan di Yanjing, dan banyak dari mereka ingin membunuhmu. Bahkan saya tidak berdaya melawan beberapa kekuatan ini. Terutama keluarga Kaisar Ji. Sebagai anggota klan, Anda membunuh Ji Yunfan, melukai Ji Mengyang dengan parah, dan mengungkap identitas Anda sebagai keturunan Ji Yuanxuan, klan kekaisaran klan Ji. Bagaimana Ji Yuanyang bisa melepaskan Anda? Jangan terlalu sombong. Begitu Ji Yuanyang menjadi kejam, jika dia ingin membunuhmu, akan sangat sulit bagimu untuk melarikan diri. Juga, selain klan Ji, kamu terlibat dalam banyak hubungan yang rumit, dan ada juga banyak dendam di dalamnya, semuanya adalah tidak baik untukmu. Sederhananya, dunia akan damai hanya jika kamu mati. Hanya jika kamu mati, kamu dapat benar-benar hidup. Kamu akan terlahir kembali dari api, dan setelah curah hujan terakhir, kamu pasti akan menjadi tokoh sejarah dalam sejarah kerajaan naga. Bab 1262. Chen Feng mengerti maksud Tian Lao. Mungkin bukan hanya Tian Lao, banyak orang yang menganggap dia terlalu sombong dan sudah berada di puncak gelombang. Ketika badai ini akhirnya mereda, dia akan hancur berkeping-keping dan tidak ada lagi. Hidup dan mati bergantung satu sama lain, hidup adalah kematian, dan kematian juga kehidupan. Kelahiran kembali melalui mati suri juga sepenuhnya memadamkan perjuangan dengan dia sebagai titik badai. Seluruh dunia terganggu karena dia. Dan jika dia meninggal, seluruh dunia akan kembali ke stabilitas dan ketenangan seperti semula. Melihat Chen Feng yang sedang berpikir keras, Hua Muzu berkata, Chen Feng, tidak ada yang menyalahkanmu karena melakukan kesalahan, tetapi dalam banyak kasus, tidak ada benar atau salah di dunia ini. Segala sesuatu yang telah kamu lakukan mungkin ada hubungannya dengan itu. Alasanmu sendiri memang telah menyentuh kepentingan banyak orang. Ditambah dengan kepribadianmu yang terkenal, tidak dapat dipungkiri bahwa kamu akan menjadi sasaran kritik publik. Belum lagi keterikatanmu dengan beberapa kekuatan kecil, Dark Abyss Lembah Delapan Dewa, keluarga suci, dan keluarga Aogu, ini semua adalah kekuatan yang sangat menakutkan, dan Anda terlibat di dalamnya semua. Tentu saja, ancaman terbesar bagi Anda adalah klan Ji. Kamu awalnya adalah klan Ji. Keturunan dari garis keturunan Ji Yuanxuan, begitu identitas ini terungkap, Ji Yuanyang tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kamu tidak hanya mengungkap identitasmu, tetapi kamu juga membunuh Ji Yunfan dan melukai Ji Mengyang dengan parah.
Dapat dikatakan bahwa Anda berbeda dari Kaisar Ji saat ini. Klannya sudah berada di level yang sama. Dengan semua ini, Anda, yang menjadi sasaran kritik publik, apakah Anda masih bisa hidup jika Anda mengatakannya dengan cara yang kasar? Jika kamu mengatakannya dengan cara yang lebih keras, mungkin semua orang akan merasa lebih baik jika kamu mati. Meskipun ironis. Tapi itu faktanya. Di bawah tren umum seperti itu, kamu harus mati. Di sisi lain kata-kata, untuk melindungimu, kami harus membiarkanmu memalsukan kematianmu. Penjelasan tulus Hua Muzu membuat Chen Feng terdiam lagi. Dia bisa merasakan bahwa tujuan awal keempat orang tua ini adalah untuk menyelamatkannya. Itu bisa dianggap sebagai niat baik. Tentu saja alasan paling mendasarnya adalah tidak ada seorang pun yang percaya bahwa ia dapat bertahan hidup di lingkungan yang begitu kompleks dan berbahaya. Setelah sekian lama, dia akhirnya berkata, sejujurnya, saya sangat tersentuh dengan cara Anda menyelamatkan saya kali ini. Memang benar, di mata semua orang, saya, pembuat onar, seharusnya sudah lama mati. Yang lalu, itu menghancurkan langit sekali, dan aku tidak bisa bertahan sama sekali. Tetapi itu saja untuk pembicaraan hari ini, dan sejujurnya, situasi saat ini terlihat sangat berbahaya, tetapi kenyataannya, bagiku, itu jauh berbeda dari sebelumnya. Tidak banyak perbedaan antara waktu dan waktu. Saya telah mengalami terlalu banyak hidup dan mati dalam hidup saya. Semakin banyak yang saya alami, semakin umum hal itu terjadi. Setengah dari nama saya telah ditulis di buku catatan kematian, jadi apalagi yang ada di sana. Jangan khawatir, tidak peduli siapa yang kamu lawan, jika kamu menang, kamu akan mendapat uang. Jika kamu kalah, kamu akan menulis sisa setengah namamu dengan darahmu sendiri. Untukku, satu-satunya modal adalah hidup ini. Hidup ini adalah hidup dan takdir. Hidup tidak ada habisnya dan takdir tidak mau. Saya hanya ingin bertarung dengan manusia, surga dan takdir. Saya hanya ingin melawan surga selangkah demi selangkah dalam pertempuran di mana aku mempertaruhkan nyawaku lagi dan lagi. Lainnya untuk saat ini, mari kita bicara tentang kekuatan tempur. Saya berani mengatakan bahwa saya berada di puncak umat manusia. Sejauh ini, belum ada yang mendorong saya hingga batas kekuatan tempur saya. Suatu hari nanti, aku akan berlumuran darah dan sekarat. Berdiri dengan anggun di antara langit dan bumi, menutupi dunia yang sekarat dengan aura kematian, turun ke dunia sebagai dewa kematian, inilah batas pertarunganku kekuatan. Pada saat itu, saya benar-benar tak terkalahkan di dunia. Kata-kata Chen Feng mengejutkan. Bahkan para petinggi kerajaan naga pun dikejutkan oleh momentum yang ditunjukkan oleh Chen Feng, seorang pasien yang bahkan tidak bisa berdiri. Tian Lao, khususnya, tidak merasa bahwa dia melebih-lebihkan kemampuannya, melainkan memiliki pemahaman baru tentang Chen Feng. Rupanya dia salah. Chen Feng tidak sombong secara membabi buta, apa yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun mungkin tampak gila, tetapi sebenarnya itu karena dia memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Dan apa yang disebut kepercayaan diri adalah kekuatannya yang tak berdasar. Chen Feng, kamu adalah orang yang luar biasa. Tian Lao berkata sambil menghela nafas, kami pikir kami memiliki pemahaman yang komprehensif tentang kamu, tetapi pada akhirnya, itu masih dangkal. Tetapi, situasi putus asa yang kamu alami sekarang, itu bukanlah sesuatu yang bisa dipecahkan oleh kekuatan tempurmu yang tak terkalahkan. Dan bahkan jika kamu sudah tak terkalahkan, ada beberapa kelemahan yang tidak tercermin dalam kekuatan tempurmu. Bukankah wanita-wanita itu milikmu semua? Bukankah itu kelemahanmu? Dan kali ini di stadion, hati lurusmu membuat para penonton yang diserang serangan teroris juga menjadi kelemahanmu. Kalau tidak, kamu tidak akan terluka oleh bom itu. Itu benar. Berbicara tentang bom, ada kebenaran yang harus Anda pahami. Tidak peduli betapa tak terkalahkannya kekuatan tempur Anda tetaplah tubuh yang terdiri dari daging dan darah. Bisakah Anda menahan serangan senjata berteknologi tinggi? Chen Feng terdiam lagi. Setelah memikirkannya, dia tidak membantah lagi, tetapi berkata dengan sangat rendah hati, ya Tian Lao, aku terlalu sombong sekarang. Terima kasih atas pengajaranmu, aku telah mendapat pelajaran. Awalnya, dia ingin mengatakan itu jika dia punya pisau putih di tangannya saat itu, dan dengan senjata tersebut, meskipun Anda menghadapi bom N dari jarak dekat, Anda tidak akan terluka parah dan tidak sadarkan diri. Cedera ini juga membawa banyak kondisi yang tidak menguntungkan. Namun meski begitu, dia tetap berani mengatakan bahwa melihat seluruh dunia, tidak ada orang lain yang bisa bertahan menghadapi bom N dalam jarak sedekat itu kecuali dia.
Diperkirakan hal ini juga menjadi salah satu alasan mengapa pihak luar percaya bahwa dia meninggal. Oke, jangan bahas ini dulu. Sudah waktunya saya membicarakan alasan kedua, yaitu misi rahasia. Topik berubah dan Tian Lao berkata, misi ini terkait dengan insiden Tianshui. Terkait, itu adalah 3 tahun yang lalu karena kamu membunuh Tianen, klan Ji akhirnya memperoleh hak penambangan kooperatif ladang minyak Gabu dari Sun Gu. Tetapi negosiasi mengenai masalah ini mengalami banyak kesulitan. Pahit. Terutama keluarga Aogu, ingin terlibat, sebenarnya menggunakan negara M untuk melancarkan serangkaian perang. Di bawah tekanan perang, negosiasi berlangsung dan terhenti. Hanya beberapa hari yang lalu, terobosan bertahap tercapai. Saya akan mengirim Hua Lao mewakili Longbuo untuk menyelesaikan negosiasi akhir dan memulai peletakan peralatan dan pembangunan pangkalan penambangan ladang minyak. Ini adalah tahap yang panjang dan rumit dan akan menghadapi tekanan dari banyak aspek. Hua Lao dan partainya, bahkan lebih hidup mengancam. Terutama keluarga Aogu mungkin menggunakan metode perang atau pembunuhan untuk memblokir pembangunan dan eksploitasi ladang minyak kita. Dalam hal ini, saya akan mengirimkan tim komando Senyan sebagai Hua Lao dan partainya. Dijaga oleh pemimpin tertinggi Kerajaan Naga selama 4 tahun, level misinya adalah S. Dan saya harap Anda dapat menjadi kapten tim komando Senyan lagi dan menerima misi ini. Bab 1263. Meskipun Chen Feng sedang duduk di kursi roda saat ini, dia hampir tidak bisa bergerak. Tapi terlihat jelas tubuhnya bergetar hebat. Terutama mata sipit itu, sesaat, jejak kerinduan dan kegembiraan melintas di matanya. Dia tahu bahwa perkataan lelaki tua di depannya cukup berbobot untuk membuatnya kembali ke departemen perang. Dan sesuai keinginan lelaki tua itu, dia akan memenuhi syarat untuk menjadi kapten tim komando Senyan lagi. Tahukah Anda, dia sudah menantikan momen ini selama 3 tahun. Ini awalnya adalah kehormatannya. Namun, setelah bersemangat, dia mulai berjuang secara emosional. Meskipun dia bisa sekali lagi menjadi kapten komando Senyan, dia harus mendapatkan kembali apa yang semula menjadi miliknya. Namun, peluang ini terjerat dengan insiden Tianshui. Karena insiden Tianshui dia kehilangan kehormatan sebagai kapten tim komando Senyan, namun ironisnya, karena insiden Tianshui, dia mendapatkan kembali statusnya sebagai kapten tim komando Senyan. Hal ini membuatnya merasa tidak nyaman di dalam. Tak hanya itu, kematian rekan satu timnya juga menjadi tantangan yang tak bisa ia lewati. Dia tidak menginginkan apa yang dia dapatkan sebagai imbalan atas pengorbanan rekan satu timnya. Tampaknya membaca pikiran Chen Feng, Tian Lao berkata, saya tahu bahwa insiden Tianshui adalah duri di hati Anda. Kematian banyak anggota komando Senyan saat itu telah membuat Anda merasa bersalah sampai sekarang. Tetapi Anda harus memahami kebenarannya bahwa beberapa hal yang sudah lama ada di hatimu harus dilepaskan pada akhirnya. Cara terbaik untuk melepaskan insiden Tianshui adalah dengan membiarkan anggota tim yang mati beristirahat dengan tenang. Saat itu, Ji Mengyang diam-diam berkolusi dengan Sun Gu untuk menyakiti Tianen. Dan menipu kerajaan naga untuk menipu Tuan Yan, dan menggunakan komando Senyan sebagai pion pengorbanan untuk menenangkan hati orang-orang. Kejadian ini benar-benar memalukan, dan pengorbanan komando Senyan juga sangat memilukan. Tapi bagaimanapun juga, apa penyebab dan akibat dari insiden tersebut? Sebagai anggota komando Senyan, misimu tidak akan berubah, yaitu melindungi kerajaan naga. Kerajaan naga telah melalui banyak kesulitan dan bahaya dalam perkembangannya hingga saat ini. Situasi internasional saat ini kompleks, untuk membuat kerajaan naga berkembang lebih baik dan agar rakyat kerajaan naga menjadi lebih bahagia, sumber daya ladang minyak Gabu kali ini sangatlah penting. Karena mereka berkorban demi kerajaan naga untuk mendapatkan sumber daya, maka kita menjadi lebih penting. Mereka memiliki kewajiban untuk mengambil kembali sumber daya ladang minyak Gabu untuk kerajaan naga. Hanya dengan cara inilah pengorbanan mereka akan bermakna. Tetapi mereka tidak perlu berkorban sejak awal. Tiba-tiba, Chen Feng meraung. Dia benar-benar tidak tahan mendengarkan prinsip-prinsip besar ini. Qin De dan 3 lainnya terkejut. Su Liguo buru-buru berteriak pada Chen Feng, perhatikan nada kata-katamu. Namun, Tian Lao mengangkat tangannya dan menyela Su Liguo. Dia tidak marah, tetapi berkata dengan tenang, Chen Feng, aku bisa memahami suasana hatimu, tetapi menjadi emosional tidak dapat menyelesaikan apapun. Kamu selalu ingin mencari keadilan bagi rekan satu timmu yang mengorbankan nyawa mereka, tetapi setelah 3 tahun, belum lama ini, negara tersebut menganugerahkan medali prestasi kelas 1 kepada anggota komando Senyan, dan sekarang, kebenaran insiden Tianshui telah dipublikasikan.
Tapi apakah ini termasuk mencari keadilan bagi mereka? Menurut pendapat saya, karena cara terbaik bagi mereka untuk mencari keadilan bukanlah dengan mempublikasikan insiden darah surgawi, atau membunuh anggota keluarga Ji dan membalaskan dendam mereka, tetapi untuk menyelesaikan tugas wajib mereka sebagai tentara untuk melindungi tanah air dan rakyat. Kamu teman-temannya. Setelah dianiaya oleh insiden darah surgawi, kalian menggunakan insiden darah surgawi untuk mencapai tujuan memperkuat negara. Kemurahan hati dan keberanian. Setelah Anda menyelesaikan misi Anda dan kembali ke Kerajaan Naga dengan hormat, saya dapat melakukan upacara penobatan pribadi untukmu. Selama upacara, kamu dapat dengan bangga menceritakan kepada semua orang di Kerajaan Naga kisah beberapa prajurit Kerajaan Naga yang kehilangan nyawa mereka. Menurutku cara ini jauh lebih baik daripada mengubur kebencianmu di dalam dirimu hati. Karena ini dengan cara ini, negara dan rakyatnya akan mengingat para pahlawan yang mengorbankan nyawa mereka, dan ini adalah cara terbaik untuk menghibur mereka yang telah meninggal. Kemarahan di wajah Chen Feng berangsur-angsur menghilang. Dia adalah orang yang sangat keras kepala, sehingga sulit mengubah keyakinan orang lain berdasarkan apa yang dikatakan orang lain. Tetapi pada saat ini, pikirannya sedikit berubah karena perkataan Tian Lao. Ya, dia menjadi sedikit terobsesi karena kebenciannya. Cara yang lebih baik untuk menghibur rekan-rekan Anda yang telah meninggal adalah dengan memenuhi keinginan rekan-rekan Anda yang telah meninggal, selain mengkhawatirkan kebencian. Sebagai seorang prajurit, khususnya anggota Komando Senyan, makna keberadaannya adalah untuk melindungi Kerajaan Naga dan rakyatnya. Sumber daya ladang minyak Gabu memang dapat membantu Longguo mencapai pembangunan yang lebih baik. Ini dimulai dengan insiden darah surgawi yang tragis, mengapa tidak diakhiri dengan insiden darah surgawi yang murah hati? Lindungi sumber daya ladang minyak Gabu untuk memenuhi kesetiaan tertinggi para prajurit kepada negara. Saat dia kembali, itu juga melambangkan kembalinya rekan-rekannya yang telah meninggal. Setelah memikirkan hal ini, dia menghembuskan napas perlahan dan berkata, "Maaf, Tian Lao, saya sedikit bersemangat sekarang. Saya bersedia mengambil tugas ini. Bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk 4 orang yang aku mati untuknya. Saya pikir mereka pasti akan mendukung saya dalam melakukan ini, dan ketika saya kembali dengan hormat, itu juga akan menjadi momen ketika jiwa mereka kembali dengan hormat." Dalam hal ini, dia bersedia melakukan misi kelas S ini. Di kawasan Asia Barat yang rumit, penduduk Kerajaan Naga menjaga Hua Lao dan kelompoknya. Manfaatkan juga kesempatan ini untuk melakukan persiapan akhir. Ketika Anda kembali pada saat itu, nyanyian naga emas keterampilan nasional akan selesai dan pikiran Anda akan lebih tenang. Saat itu, ia pasti akan berdiri di atas panggung ibadah umum pada upacara penobatan dengan postur tubuh yang tak terkalahkan. Lihatlah ke bawah pada dunia, Raja telah kembali. Baik, kamu memang heroik. Tian Lao sedikit bersemangat. Qin De dan 3 lainnya juga tampak lega dan merasa nyaman. Situasi di sekitar ladang minyak Gabu saat ini sungguh rumit. Mungkin hanya Chen Feng yang bisa melindungi Hua Lao dan menyelesaikan tugas negosiasi dan konstruksi ladang minyak. Tian Lao mengangguk kepada Su Liguo dan Su Liguo segera berkata, "Beberapa hari yang lalu, kami telah meletakkan dasar bagi seorang prajurit dengan identitas rahasia untuk menjadi kapten tim Komando Senyan. Tentu saja, dia hanyalah kedok. Lalu, pria itu bernama Lei Yan, dan bentuk tubuhnya sangat mirip dengan Anda. Tuan Qin telah membuatkan masker kulit manusia untuk Lei Yan. Anda dapat menggantikannya dengan sempurna. Misi ini akan selesai dalam waktu hampir 4 tahun. Dalam 4 tahun, Anda tidak boleh mengungkapkan identitas Anda. Ngomong-ngomong, ketika Anda kembali, akan ada hadiah kecil, yaitu pisau pendek yang digunakan oleh Ji Mengyang. Pedang putihmu patah. Pedang pendek ini adalah sangat dekat dengan pedang putih. Dan itu sangat berarti bagimu, jadi pasti sangat cocok bagimu untuk menggunakan senjata ini." Chen Feng mengangguk, seperti yang dikatakan Su Liguo, senjata ini sangat berarti baginya. Karena terbuat dari tulang punggung ayah saya. Jika senjata ini bisa digunakan di masa depan, mereka akan dianggap sebagai ayah dan anak, bertarung berdampingan. Bab 1264. Patahnya pedang putih adalah hal yang berat bagi Chen Feng. Saat dia mendapatkan senjata ini, dia merasa senjata itu sangat spiritual dan sangat cocok dengannya. Sepertinya pasangan yang sempurna. Selama bertahun-tahun setelah itu, mereka bertempur bersama dan membunuh semua orang. Dan meninggalkan nama White Despair di dunia malam yang gelap. Berkali-kali, bila putih itu hampir menjadi bagian dari tubuhnya. Sayangnya senjata ini tidak bisa lagi menemaninya bergerak maju. Dia adalah orang yang sering bernostalgia.
Sedemikian rupa sehingga menerima hal-hal baru membutuhkan proses. Bagaimanapun juga, senjata tangan pendek yang terbuat dari tulang punggung ayahnya membutuhkan waktu 4 tahun untuk direndam. Dalam 4 tahun terakhir, dia tidak pernah menggunakan pisau, yang bisa dianggap sebagai cara memberi penghormatan kepada pedang. 4 tahun kemudian, memegang kembali tulang punggung ayahnya dapat dianggap memulai kembali perjalanan dengan semangat pedang. Memikirkan hal ini, aku merasa lega. Sekarang misi perlindungan kelas S selama 4 tahun telah disetujui untuk diambil alih. Beberapa hal masih terasa tidak nyaman, dan beberapa keraguan belum terjawab. Dia berkata kepada Tian Lao, saya akan pergi ke negara gurun di Asia Barat selama 4 tahun. Saya pasti akan menyelesaikan tugas ini dengan sukses. Namun, 4 tahun ini agak lama, dan masih banyak orang yang mengkhawatirkanku. Wanita-wanitaku itu, aku tidak khawatir mereka akan jatuh cinta satu sama lain, aku hanya mengkhawatirkan keselamatan mereka. Dan kekuatan yang aku kembangkan, Liga Yan, Liga Qin, Tian Liga, keluarga Bai, grup Junlin, dan istana Pangeran Jin, akankah seseorang memanfaatkan kehadiranku untuk membalas dendam pada mereka? Seperti yang kamu katakan, Ji Yuanyang pasti akan membalas dendam padaku. Sekarang aku sudah mati, akankah dia menyerahkan miliknya balas dendam pada teman-temanku? Jika keselamatan orang-orang ini tidak terjamin, hatiku tidak akan pernah tenang. Pria yang melakukan ekspedisi pasti tidak perlu khawatir. Sejujurnya, dia sangat khawatir. Apalagi setelah dia memalsukan kematiannya, identitasnya sebagai dewa malam tingkat ketiga juga akan hilang. Kelima pertapa yang melindungi wanitanya sendiri tidak akan lagi menjalankan tugas melindungi wanitanya. Wanita lain baik-baik saja, tapi bisakah wanita jalang bodoh Zhang Xinyan itu menjaga dirinya sendiri? Sungguh mengkhawatirkan hanya dengan memikirkannya. Dan Ji Yuanyang, bajingan itu, akankah dia melepaskan kebencian aslinya karena kematiannya? Jika dia adalah orang yang berpikiran sempit, dia mungkin akan membalas dendam pada orang-orang di sekitarnya. Dan begitu Ji Yuanyang mengambil tindakan, segalanya akan menjadi sangat buruk sehingga tidak ada yang bisa menghentikannya. Tian Lao mengetahui kekhawatiran Chen Feng dan berkata, kita semua telah memikirkan hal ini, dan diam-diam akan menggunakan beberapa cara untuk melindungi orang-orang yang kamu khawatirkan dengan baik. Selain itu, yang paling kamu khawatirkan, seharusnya Ji Imperial Clan. Tetapi saya pasti dapat meyakinkan Anda bahwa tidak ada seorang pun dari klan Kekaisaran Ji yang akan membalas dendam kepada Anda lagi. Karena Anda sangat penting dalam siaran langsung yang menarik perhatian seluruh negeri ini. Anda telah menunjukkan sepenuhnya kepahlawanan dan pengorbanan Anda yang tak kenal takut, dan menggerakkan rakyat negara ini. Saat ini, kami juga telah menggunakan beberapa metode yang berorientasi pada opini publik untuk membangun Anda menjadi citra pahlawan nasional. Dalam situasi seperti ini, selanjutnya, jika siapapun yang masih ingin menganiaya orang-orang di sekitar Anda, dia bersalah atas kemarahan publik. Sejauh yang saya tahu, Ji Yuanyang datang ke Yanjing sekali dalam beberapa hari terakhir, dan keputusan terakhirnya adalah menyerah dan tidak mempermalukan orang lain. Mendengar apa yang dikatakan Tian Lao, Chen Feng langsung merasa lega. Tapi dia sedikit mengernyit dan berkata, ya Tian Lao, ketika Ji Mengyang dan aku bertarung di stadion, 3 klan kekaisaran lainnya selain klan Ji juga datang ke Yanjing. Apa tujuan mereka datang? VS Club, pasti ada kekuatan di belakang layar. Jika tidak maka tidak mungkin untuk mengontrol situs siaran langsung, dan sinyal siaran langsung pasti sudah diblokir olehnya sejak lama. Selain itu, sebagai Kaisar Surgawi, bagaimana mungkin Ji Yuanyang secara pribadi datang ke Yanjing, dan apa alasan yang mendorongnya untuk datang? Saya harap Anda tidak keberatan dengan pertanyaan terakhir. Bagaimana Anda tahu tentang sikap Ji Yuanyang? Pertanyaan-pertanyaan ini sepertinya memberi tekanan pada Tian Lao. Ekspresinya menjadi sedikit membosankan, dan setelah beberapa lama, dia berkata sambil tersenyum, sebenarnya, tidak ada salahnya untuk memberitahumu. Lagi pula, banyak hal yang ada hubungannya denganmu. Semua melibatkan satu orang. Dia adalah leluhur klan kekaisaran keluarga Ji, dan namanya Ji Rensuan. Ji Rensuan. Nama ini benar-benar mengejutkan Chen Feng, dan dia berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya, apakah Ji Rensuan yang kamu bicarakan tentang keluarga Ji? Pemimpin klan ke-47 dari klan Kekaisaran. Meskipun dia menanyakan pertanyaan ini, dia masih tidak dapat dipisahkan. Hanya ada satu Ji Rensuan di seluruh klan Ji Imperial. Kamu benar. Tian Lao berkata dengan sedikit kejutan, apakah kamu juga mengenal pemimpin legendaris klan Kekaisaran ini? Chen Feng mengangguk dan berkata, aku tidak menyembunyikan apapun darimu.
Belum lama ini, aku mendengar dari mulut Lan Guanglong, keturunan keluarga Lan dari keluarga Sanse, saya mendapat informasi tentang buku emas klan Ji. Yang disebut buku emas juga merupakan silsilah, yang mencatat peristiwa-peristiwa penting dari semua kepala klan Ji sebelumnya. Mengenai rekor Ji Rensuan, saya ingat dengan sangat jelas. Kata-kata asli Lan Guanglong adalah, pemimpin klan ke-47 Ji Rensuan memerintahkan keluarga Jinguji untuk membagi Shenzong untuk mengendalikan pasukan Jepang dan melindungi peta Pulau Emas. Pemimpin tertinggi, dia dikalahkan oleh 3 lainnya. Klan Kekaisaran Besar telah menyebabkan kekacauan di Kerajaan Naga selama beberapa dekade. Tian Lao sepertinya tidak menyangka bahwa Chen Feng benar-benar mengetahui urusan Ji Rensuan dengan begitu detail. Kamu anak kecil, kamu benar-benar luar biasa. Kamu bahkan bisa mendapatkan buku emas. Dia berkata kepada Chen Feng, kamu benar, itu Ji Rensuan. Dia masih hidup. Apa? Masih hidup. Chen Feng kata matanya membelalak kaget, dan dia berkata dengan tidak percaya, saya ingat apa yang dikatakan dalam buku emas yang dibacakan oleh Lan Guanglong bahwa Ji Rensuan lahir pada tahun 1861. Jika dia masih hidup, bukankah dia akan berusia 152 tahun? Bukankah dia monster tua? Kata, monster tua, membuat Tian Lao tidak bisa menahan senyum. Dia berkata, kata yang kamu gunakan tepat. Dia memang monster tua. Usianya memang 152 tahun, dan dia memang masih hidup. Tidak hanya dia hidup, dia juga sangat tangguh. Apa yang terjadi di Yanjing kali ini semuanya pada dasarnya berhubungan dengan monster tua ini. Tujuan dari 3 klan kekaisaran datang ke Yanjing adalah untuk menemui Ji Rensuan. Tujuan perjalanan tergesa-gesa Ji Yuanyang ke Yanjing juga untuk menemui Ji Rensuan. Apa yang terjadi di stadion? Banyak hal yang berhubungan dengan Ji Rensuan. Dan alasan mengapa saya tahu bahwa Ji Yuanyang tidak akan mempermalukan orang-orang di sekitar Anda adalah karena Ji Rensuan memberi perintah kepada Ji Yuanyang untuk mengakhiri dendam dengan Anda dan tidak akan diizinkan melakukan hal yang tidak perlu. Ji Yuanyang telah sepenuhnya menyetujui perintah Ji Rensuan, jadi tidak seorang pun atau kekuatan di sekitarmu akan dianiaya oleh Ji Yuanyang. Chen Feng percaya bahwa untuk dunia ini, sesekali masih ada kemampuan tertentu untuk menerima kejadian-kejadian yang masuk akal. Tapi apa yang terjadi dengan Ji Rensuan sangat sulit dia terima. Bisakah seseorang hidup sampai usia 152 tahun? Bahkan jika Anda benar-benar hidup sampai usia ini, Anda akan menjadi buta, lambat bicara, tuli, dan akan terkubur di dalam kayu mati. Sungguh luar biasa bahwa dia juga bisa mengendalikan peristiwa-peristiwa dunia dan begitu banyak orang yang takut padanya. Bab 1265. Setelah hening lama, Chen Feng kembali sadar dari hal yang tidak dapat dipercaya ini. Sudut mulutnya bergerak sedikit, dan dia berkata sambil tersenyum masam, Tian Lao, jika itu tidak keluar dari mulutmu, aku tidak akan pernah percaya. Untuk pria berusia 152 tahun, ini luar biasa. Saya sekarang percaya bahwa Ji Rensuan masih hidup, tetapi apa tujuannya melakukan hal-hal ini? Juga, di usia yang begitu tua, bisakah dia bergerak dengan bebas? Ketika sampai pada usia Ji Rensuan, dia memikirkan orang tua Chang Sui. Saya juga bertanya kepada lelaki tua Chang Sui berapa umurnya. Orang tua Chang Sui memberitahunya bahwa usianya hampir 100 tahun, tubuhnya layu, dia akan membusuk dan tidak bisa bergerak. Gunakan metode rahasia untuk memperpanjang hidup Anda, ikat dengan beberapa rantai besi, dan bertahan hidup di dunia. Bahkan eksistensi legendaris seperti Pak Tua Chang Sui tidak dapat menahan kejamnya waktu. Bisakah Ji Rensuan ini benar-benar melampaui batas fisik? Sejujurnya, dia masih belum bisa menerimanya. Tian Lao menghela nafas dan berkata, biarkan saya mengatakan yang sebenarnya, Ji Rensuan tidak hanya bisa bergerak, tetapi dia juga sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa dia sangat kuat. Sangat kuat. Mulut Chen Feng berkedut. Dalam kesannya, seorang lelaki tua berusia di atas 100 tahun akan terjatuh dan tulangnya patah jika disentuh sedikit pun. Ji Rensuan ini berumur 152 tahun, apakah dia masih bisa bertarung? Dia masih sangat kuat dalam bertarung, yang sungguh tidak terbayangkan. Tapi Tian Lao mengangguk dengan wajah serius dan berkata, percaya atau tidak? Jika saya memberitahu Anda sesuatu yang baru saja terjadi, Anda akan tahu betapa kuatnya Ji Rensuan. Dia mendapat penjaga, dan kekuatannya luar biasa. Ji Rensuan membunuh semua penjaga luar biasa dari 3 klan kekaisaran dengan 1 orang. Membunuh banyak orang luar biasa oleh 1 orang. Chen Feng terkejut. Mampu melindungi rakyat klan kekaisaran pastilah luar biasa. Ji Rensuan,
Seorang pria berusia 152 tahun, membunuh banyak penjaga luar biasa klan kekaisaran dengan satu orang. Kepalanya berdengung dan dia tidak percaya. Ya, Tian Lao mengangguk dan berkata, itu hampir merupakan pembunuhan instan terhadap orang-orang luar biasa itu. Anda tahu, Ji Rensuan 90 tahun yang lalu hampir tak terkalahkan. Dia memimpin 5 orang luar biasa dari keluarga Ji untuk bertarung melawan 3 kekaisaran utama klan. Dari 23 makhluk luar biasa. Kecuali Ji Rensuan, semua makhluk luar biasa yang tersisa dari keluarga Ji tewas dalam pertempuran. Dan koalisi luar biasa dari 3 klan kekaisaran kehilangan 15 orang, dan hanya 8 yang selamat. Makhluk luar biasa yang jatuh, hampir semuanya dibunuh oleh Ji Rensuan, tapi sayangnya dia akhirnya terluka parah dan melarikan diri dari tempat kejadian. Tapi cambuk ajaib, yang pertama dari 3 senjata ajaib di tangan Ji Rensuan, diambil pergi oleh 3 klan kekaisaran dan dikurung di brankas bank di Swiss. Di sini, 3 keluarga besar masing-masing memegang kunci. Hanya dengan mendapatkan 3 kunci sekaligus mereka dapat membuka perbendaharaan satu persatu dan mendapatkan cambuk ajaib. Alasan mengapa Ji Rensuan bertemu dengan 3 keluarga besar kekaisaran kali ini adalah untuk mendapatkan kunci dan mengeluarkan senjatanya sendiri. Kamu juga baru saja bertanya, apa tujuan Ji Rensuan? Aku bisa memberitahumu jelas sekarang Ji Rensuan sekarang lebih menakutkan daripada 90 tahun yang lalu. Kekuatan tempurnya pasti eksistensi yang transenden, benar-benar tak terkalahkan di dunia. Dan tujuannya sangat sederhana, sama seperti 90 tahun yang lalu, yaitu untuk naik ke posisi tertinggi dan membuat seluruh dunia tunduk di hadapannya. Dia ingin menjadi dunia satu-satunya tuan. Setelah mendengarkan kata-kata Tian Lao, wajah Chen Feng menjadi sedikit muram. Pada saat ini, dia perlahan menerima kenyataan bahwa Ji Rensuan sangat kuat. Bagaimanapun, masalah ini datang dari mulut Tian Lao, dan dia benar-benar memiliki kepercayaan tanpa syarat pada lelaki tua ini. Namun, dia sebenarnya tidak memiliki kesan yang baik terhadap Ji Rensuan, orang ambisius seperti dia. Bahkan dengan rasa jijik yang teramat kuat. Setelah sedikit tenang, sebuah pertanyaan muncul lagi di benak saya. Kenapa Tian Lao tahu banyak tentang Ji Rensuan? Saat dia hendak bertanya, Tian Lao berkata, Anda pasti bertanya-tanya mengapa saya tahu begitu jelas tentang Ji Rensuan. Setelah menghentikan apa yang akan dia tanyakan, Chen Feng mengangguk. Ketenangan Tian Lao membuatnya sedikit bingung. Penatua Tian sedikit mengernyit dan berkata sambil menghela nafas, kontrol klan Ji atas domain Ye tidak dapat dibayangkan. Hampir dapat dikatakan bahwa para pemimpin seluruh negara domain Ye kurang lebih sama dengan klan Ji. Klan kekaisaran punya koneksi. Hubungan semacam ini menyusup ke dalam darah dan tidak bisa dihilangkan. Tidak hanya itu, klan kekaisaran klan Ji juga telah menggunakan berbagai metode rahasia untuk menstabilkan kendalinya atas negara-negara besar. Misalnya, ada satu hal yang melibatkan Anda, dan itu adalah sistem 12 tetua di sebuah negara besar. Menurut Anda, untuk alasan apa orang-orang tua yang digantikan oleh dewa digantikan? Setelah mendengarkan kata-kata Tian Lao, Chen Feng rasanya seperti pencerahan. Beberapa hal yang sudah lama tidak dapat saya pahami akhirnya memiliki jawabannya. Masalah pergantian dewa telah lama mengganggunya. Setelah mendengarkan perkataan Tian Lao, dia sekarang mengerti. Adapun mengapa Tian Lao mengetahui tentang Ji Rensuan, dia juga menemukan jawaban dari petunjuk samar Tian Lao tadi. Jawaban ini hanya dapat dipahami namun tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, namun merupakan jawaban yang paling meyakinkan. Tian Lao melanjutkan, perkembangan kerajaan naga hingga saat ini, serta perdamaian dan kemakmuran negara, adalah berkat upaya dan dedikasi masyarakat kerajaan naga dari generasi ke generasi, terutama generasi pertama, yang bahkan mengorbankan nyawanya demi pembangunan Ibu Pertiwi. Lalu bendera merah yang berkibar itu berwarna begitu cerah karena diwarnai dengan darah nenek moyang kita. Sungai-sungai besar dan gunung-gunung yang membentang ribuan mil, semakin bertambah kota-kota makmur, dan jutaan orang yang hidupnya menjadi lebih baik, adalah satu-satunya yang saya miliki sekarang. Perlindungan juga merupakan kebanggaan terbesar saya. Semua ini diperoleh dengan susah payah, jadi saya tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan semuanya. Hanya rakyat kerajaan naga yang bisa mengendalikannya, dan negara juga punya kemauannya sendiri. Yang disebut klan kekaisaran sudah itu telah menjadi akar penyebab kerugian bagi kerajaan naga. Chen Feng, di pada titik ini, kamu seharusnya mengerti maksudku, kan? Melalui mata lelaki tua itu, Chen Feng melihat sedikit ketekunan. Semangat dan tinggi badan seperti itu membuatnya mengaguminya. Dia mengerti apa yang dimaksud Tian Lao,
yaitu membebaskan kerajaan naga dari kendali klan Ji. Setelah memikirkan tentang tanah air yang indah di mana orang-orangnya benar-benar penguasa negaranya, dia berkata, kamu benar. Klan kekaisaran yang menyendiri ini seharusnya sudah dihancurkan sejak lama. Apa yang kamu ingin aku lakukan dengan mengatakan ini? Kamu benar-benar orang pintar, kamu bisa mengatakan yang sebenarnya. Tian Lao menekan kegembiraannya dan merendahkan suaranya, aku ingin kamu membantuku menggulingkan kekuasaan klan kekaisaran. Chen Feng sudah memikirkan hal ini, dia mengangkat tangannya kepala dan bertanya, bagaimana Anda ingin saya membantu? Tian Lao berkata, kami akan membahas detail spesifiknya setelah Anda menyelesaikan misi ini. Sebelum Anda pergi, ada satu hal yang harus saya katakan kepada Anda. Pembunuhan Ji Yuanyang tidak sesederhana kelihatannya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.